Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurannisa, NIM 105721129319 dari kelas FM 19C. Pada video kali ini, saya akan membahas materi analisis laporan keuangan horizontal dan vertikal yang dikombin dengan jurnal terbaru. Adapun judul jurnal yang saya ambil yaitu analisis laporan keuangan menggunakan metode vertikal horizontal untuk mengevaluasi kinerja keuangan pada PT Mandom Indonesia Tbk. Pertama, kita harus mengetahui apa itu analisis horizontal dan vertikal. Analisis vertikal hanya dilakukan dengan cara menganalisis pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama. Analisis vertikal disebut juga metode statis dikarenakan metode ini hanya memfokuskan pada hubungan finansial pada satu periode saja. Analisis horizontal merupakan kegiatan membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Penggunaan metode ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain. Metode analisis horizontal juga disebut metode dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun. Berikut contoh hasil analisis vertikal pada laporan posisi keuangan PT Mandom Indonesia Tbk periode 2013-2014. Tabel 1, analisis vertikal laporan neraca PT Mandom Indonesia Tbk periode 2013-2014 disajikan dalam jutaan rupiah. Adapun penjelasan dari tabel di samping yaitu berdasarkan tabel analisis vertikal laporan neraca periode 2013 dan 2014, maka pos aset tetap sebagai salah satu pos yang membentuk total aset dan memberikan kontribusi tertinggi yaitu 46,69% atau setara dengan 684.459 dan 49,86% atau 923.951. Sedangkan pada pos jumlah liabilitas memberikan kontribusi sebesar 5,43% atau 79.641 dan 4,52% setara dengan 83.677 dari total liabilitas. Dari sisi ekuitas, pos saldo laba tidak ditentukan penggunaannya yang merupakan pos dengan persentase terbesar yaitu sebesar 59,47% dari total liabilitas dan ekuitas dengan nominal 871.799. Tabel 2, analisis vertikal laporan laba rugi PT Mandom Indonesia Tbk periode 2013-2014 disajikan dalam jutaan rupiah. Adapun penjelasan tabel di samping yaitu berdasarkan tabel analisis vertikal laporan laba rugi periode 2013 dan 2014, maka penjualan bersih yang menjadi tolak ukur sebesar 2.027.899 dan 2.308.203. Beban usaha terbesar yang paling mempengaruhi penjualan bersih adalah pos beban penjualan sebesar 17,24% dan beban usaha terkecil ada pada pos beban umum dan administrasi yaitu senilai 9,94% dan 6,66%. Untuk pos laba bersih sendiri mengalami peningkatan yaitu 174.314 dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang baik pada perusahaan. Contoh hasil analisis horizontal pada laporan posisi keuangan PT Mandom Indonesia Tbk periode 2013-2014.
Tabel 4 analisis horizontal laporan neraca PT Mandom Indonesia Tbk periode 2013-2014 disajikan dalam jutaan rupiah. Adapun penjelasan tabel di samping yaitu berdasarkan tabel analisis horizontal laporan neraca periode 2013-2014 secara umum mengalami tren naik. Hal ini dapat dilihat dari angka indeks jumlah aset di tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 26,42% dari jumlah aset akhir tahun 2013. Pada sisi liabilitas sendiri bergerak secara fluktuatif. Ini dipengaruhi karena adanya penurunan pada pos biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2013 sebesar minus 65,97% dan 2014 sebesar 13,19%. Sedangkan pada pos utang usaha pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar minus 12,09%. Tabel 5 analisis horizontal laporan laba rugi PT Mandom Indonesia Tbk periode 2013-2014 disajikan dalam jutaan rupiah. Adapun penjelasan tabel di samping yaitu berdasarkan tabel analisis horizontal laporan laba rugi periode 2013-2014 secara keseluruhan untuk laba tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar 14.163 atau 8,84% dari akhir tahun 2013. Dan ini merupakan tren yang baik karena angka indeks penjualan bersih tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 13,82% dari penjualan bersih pada akhir tahun 2013. Terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu berdasarkan analisis vertikal maka kinerja keuangan PT Mandom Indonesia Tbk telah optimal. Hal ini bisa dilihat dari total aktiva yang lebih besar daripada pos total kewajiban. Sedangkan berdasarkan tabel analisis horizontal periode 2013-2014 secara umum mengalami tren naik. Hal ini dapat dilihat dari angka indeks jumlah aset di tahun 2014 mengalami kenaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.